Puji Tuhan, saudara, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Ya, saya percaya saudara sudah siapkan roti dan anggur. Dan khususnya minggu ini, sebelum merayakan Natal, ya, perjamuan kudus merupakan hal yang sangat luar biasa. Saudara, keadaan COVID belum membaik saat ini, khususnya di negara kita, ya. Kasusnya menambah. Ini menjadi suatu beban bagi kita semua untuk terus mendoakan supaya Tuhan berikan jalan keluar sehingga semua penduduk kita dapat diberkati. Sebab saya tahu, kita semua tahu bahwa COVID ini telah membawa banyak kesulitan bagi orang-orang dalam pendapatan dan ekonomi, telah menjadi dampak yang cukup besar. Oleh itu menjadi doa kita, saudara, sebagai gereja. Kita telah diperintahkan Tuhan untuk mendoakan pada otoritas, yaitu negara dan bangsa, pemimpin kita yang kita kasihi, supaya Tuhan terus berikan hikmat dan belas kasihan Tuhan turun atas negara dan bangsa ini. Puji Tuhan, mari kita datang ke meja Tuhan dan kita adakan perjamuan kudus. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan mengenai peperangan rohani, ya saudara. Saudara, saya percaya saudara tidak asing lagi tentang cerita bagaimana Tuhan Yesus lahir. Dan kita melihat, saudara, bahwa di dalam kelahiran Tuhan Yesus ini sebenarnya terjadi banyak peperangan rohani, saudara, ya, di alam roh itu. Mungkin kita tidak sadar, tetapi saudara, itu terjadi peperangan yang berat. Beberapa minggu yang lalu kita bahkan mengatakan bagaimana musuh Tuhan Yesus berusaha untuk membunuh bayi Tuhan Yesus itu pada saat Tuhan Yesus masih kecil. Dan rupanya setan tahu ada suatu rencana Tuhan yang dahsyat bagi umat manusia, sehingga berusaha, ya, sebelum Tuhan Yesus dapat melakukan tugasnya, yaitu untuk dapat menebus umat manusia. Apa yang dilakukan? Berusaha untuk menghancurkan, membinasakan bayi Kristus atau anak Kristus ini, anak Yesus yang masih, Tuhan Yesus yang masih dalam kanak-kanak. Tetapi puji Tuhan, dengan campur tangan Tuhan mengirim malaikat lewat mimpi juga, bahwa Yusuf dan Maria dapat berlari, menghindari penganiayaan atau pembunuhan yang terjadi, saudara. Dan belum sampai di situ, kita mari melihat Herodes, ya saudara. Hari ini kita akan bicara tentang tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Seperti saya katakan, saudara, peperangan dalam rohani iblis itu pakai berbagai macam cara, berbagai macam cara. Dia tidak pakai dengan cara yang konvensional, yang fair, tetapi berbagai cara, baik itu tipu muslihat, baik itu dengan tindasan, tekanan, rayuan, saudara, berbagai macam-macam. Saudara, sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, kita telah melihat salah satu hal seperti ini terjadi. Bahkan saudara akan teringat, kalau Tuhan Yesus pada lahir ini telah terjadi demikian, maka nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, seperti Alkitab mengatakan di Matius 24, tipu muslihat itu lebih lagi, saudara. Ya, ini merupakan peperangan rohani yang salah satu yang paling penting yang kita harus waspada dan mengerti. Peperangan rohani yang sifatnya tipu muslihat ini, saudara, ya. Mari kita baca sedikit Matius, dan kita juga akan bayangkan, kita juga akan kutip kitab Yosua, bagaimana iblis berusaha untuk menipu, saudara, umat Tuhan. Ingat,
mereka yang di bumi pada umumnya, mereka yang belum diterangkan, tentunya firman Tuhan katakan hidup di dalam kegelapan. Tetapi bagi kita anak terang, jika kita tidak waspada dan hati-hati, maka kita juga bisa tertipu, saudara. Di sini dikatakan sesudah Yesus, ya, Matius pasal 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, yaitu pada zaman Herodes, ada orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka mendapat tanda bahwa seorang raja akan lahir, tetapi mereka mencarikan pemimpin dari tempat itu, Yudea, yaitu tentunya Herodes. Nah, Herodes sebenarnya mungkin tidak sadar bahwa ada yang namanya seorang raja dilahirkan. Oleh sebab itu dia terkejut, tetapi dia juga sangat tidak secure, khawatir tahtanya itu akan diambil. Nah, disinilah terjadi peperangan rohani. Setelah itu dikatakan di ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi bukan saja Herodes terkejut, seluruh Yerusalem dikatakan terkejut bahwa ada lahirnya seorang raja dengan tanda-tanda di langit, saudara. Nah, saya tidak tahu apakah kebetulan kalau saudara memperhatikan berita akhir-akhir ini, dikatakan Jupiter dan Venus, ya kalau nggak salah, akan menjadi satu di langit dan akan terlihat yang namanya mungkin Christmas star atau bintang Natal itu akan muncul kembali di dalam bulan ini, saudara. Ini merupakan juga satu fenomena yang luar biasa, suatu tanda juga bahwa langit itu menyatakan kemuliaan Tuhan, juga menyatakan sesuatu, yaitu tanda-tanda zaman, saudara. Nah, kita jika saudara tahu pada saat Tuhan Yesus lahir ada bintang yang amat terang di langit, itu pun merupakan suatu penyataan yang luar biasa. Nah, di sini saudara akan terjadi bahwa Herodes kelihatannya sangat menghormati kelahiran sang raja, maka dia pesan kepada Majus, dibilang, ayat 7 kita lihat, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes mulutnya tuh luar biasa mengatakan, kasih tahu saya ya kalau anak itu lahir di mana, saya mau menyembah dia, saudara. Tetapi kita tahu ceritanya, Herodes tidak punya motif sesungguhnya untuk menyembah Tuhan Yesus. Dia malahan mau mencari tahu lokasi di mana anak itu lahir dan kemudian membunuhnya. Nah, disinilah saudara merupakan suatu peperangan rohani. Ya. Tentunya orang Majus itu pasti menyatakan baik, yang mau menepati janjinya, tetapi kemudian malaikat yang memperingatkan dia bahwa janganlah engkau kembali ke Herodes. Inilah yang namanya tipu muslihat. Apakah orang Majus itu bohong atau tidak menepati janjinya? Saya rasa tidak, karena orang-orang Majus itu tidak mengetahui motif sebenarnya Herodes, sehingga mereka diperingatkan oleh malaikat Tuhan supaya jangan kembali ke Herodes, tapi buru-buru kabur keluar. Saudara, ini merupakan tipu muslihat. Seringkali banyak yang dengan atas nama Tuhan, ya saudara, atas nama ibadah, atas nama menyembah Tuhan, atas nama keselamatan, mereka datang sepertinya sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, tetapi kenyataan bukan demikian. Jadi seperti saya katakan, kita harus waspada dan bijak.
Jika itu terjadi pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, maka Alkitab mengatakan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, lebih lagi banyak tipu muslihat iblis yang mau diberikan kepada umat pilihan Tuhan. Matius 24, bahkan Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kepada kita. Dia bilang bahkan ada pilihan Tuhan yang kejebak. Even the elect were deceived. Berarti pilihan Allah pun bisa tertipu, saudara. Maka itu, saudara, kita akan bicara nanti bagaimana supaya kita harus jaga hati dan pikiran kita. Nah, ingat, saudara, ya, tipu muslihat itu justru bukan iblis yang langsung kadang-kadang menjebak kita, tetapi lewat bencana-bencananya, bahkan yang namanya umat Kristen, ya, bisa dipakai musuh untuk memperangkap kita, saudara. Apakah mereka sadar atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang penting bahwa kita sendirilah harus waspada. Keputusan sebelum kita ambil, bawalah banyak dalam doa. Atau sering-sering dalam doa, sehingga, saudara, kita dapat terhindari dari jebakan-jebakan ini, saudara. Mazmur 91 mengatakan Tuhan justru akan melepaskan kita dari perangkap-perangkap yang musuh taruhkan di hadapan kita. Maka kita akan melihat, saudara, kembali di Yosua. Di kitab Yosua, saudara, minggu lalu kita bicarakan tentang peperangan rohani, bagaimana Ai yang kelihatannya itu kota kecil, tetapi mereka tidak sanggup mengalahkan pasukan yang sangat kecil itu. Bukan karena pasukannya itu hebat, tetapi karena dosa, ya saudara, yaitu Akan telah karena serakah telah mengambil sesuatu yang haram sehingga membuka celah, sehingga tentara Israel tidak dapat mengalahkan pasukan yang amat kecil yang dari Ai. Nah, hari ini, saudara, kita akan bicara tentang orang Gibeon. Orang Gibeon ini dengan taktik yang berbeda, saudara, tetapi tetap merupakan sebuah perangkap yang menjatuhkan, atau bukan menjatuhkan, tetapi memperangkap Yosua, saudara, sebelum masuk menyerang ke tanah perjanjian. Bisa katakan dia telah berhasil melihat bagaimana Yeriko, tembok Yeriko itu runtuh. Tetapi kemudian, saudara, kita lihat pasal 9 ini, apa yang musuh bawa kepada Yosua. Ayat 1, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Lebanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seias kata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Ayat 3, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosef terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakan akal. Kita melihat ada pada saat ini Yosua merubuhkan, istilahnya tembok Yeriko rubuh karena Tuhannya. Tentunya kita tahu bagi mereka anggap Yosua lah, umat Israel lah yang menghancurkan Yeriko ini. Apakah mereka sadar bahwa itu Allah atau tidak, kita tidak tahu. Nah, kita lihat di sini, saudara, ada dua cara yang untuk memerangi umat Israel. Demikian juga kita. Yang pertama, mereka mulai gabung ini, ya. Bergabung siapa? Orang Hewi, orang Feris, Yabus, orang Kanan, gabung dengan mau memerangi secara fisik. Tetapi kita tahu secara biasanya, secara fisik itu terkalahkan oleh tentara Yosua. Tetapi Gibeon ini, mereka mungkin tidak begitu
mungkin tidak memiliki pasukan yang hebat, yang kuat, tetapi mereka punya akal yang licik, saudara, sehingga mereka dengan cara lain menjebak umat Israel. Apa dikatakan di sini? Mereka pun bertindak dengan memakai akal. Pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, kasut yang buruk-buruk ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari mana kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon, dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawa bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang itu, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Perhatikan. Kadang musuh datang dengan cara yang mau menggerakkan belas kasihan kita, dengan tipu dayanya, teman-teman mengatakan, aku telah dengar Allahmu, kami mau datang menyembah Dia, sama seperti Herod ya saudara, kami mau datang menyembah Tuhan Allahmu, kami telah dengar, tapi semua itu tipu belaka, saudara. Betapa banyak umat Tuhan yang terperangkap, terjebak karena kata-kata, dan tidak lagi dia sadar atau hati-hati mencari keputusan Tuhan. Inilah saudara yang menjadi satu hal yang amat penting dalam peperangan rohani. Apa sih yang Tuhan katakan? Mereka tidak lagi menanyakan Tuhan, sehingga mereka membuat keputusan yang tidak di dalam Tuhan. Ini memang sulit, saudara. Ini bukan hal yang mudah. Termasuk saya pun seringkali karena tergiur mendengar sesuatu kayaknya, wah luar biasa, ada orang yang terima Tuhan, begini begitu, tapi tidak lagi menanyakan Tuhan apakah mereka sungguh-sungguh. Kita melihat dalam dua kasus, Herodes sama sekali mana ada niat mau menyembah Tuhan Yesus. Niatnya hanya untuk mau membunuh. Kemudian kita lagi lihat Gideon, apakah benar mereka mau menyembah Tuhan? Ternyata tidak demikian juga. Ayat 15, Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, mengikat perjanjian dengan mereka.
bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, lihat saudara, Allah tuh sebenarnya rencana untuk membinasakan, tetapi yang terjadi karena mereka bersandiwara sehingga datang menipu Yosua dan penatua, adakan perjanjian. Saudara, saya mengatakan, apakah saudara sadar atau saya sadar tidak, tetapi pada saat umat Israel adakan suatu perjanjian tanpa direstui Tuhan, perjanjian itu tetap mengikat. Dengar baik-baik, perjanjian itu tetap mengikat, dan Yosua dan seluruh umat Israel harus menghormati perjanjian itu. Mereka tidak lagi boleh melanggar. Apa yang terjadi? Ayat 16. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Mereka itu tidak jauh, dekat, tetangga mungkin saudara, tetapi mereka menipu, katakan dari jauh, ya, semua kekurangan, mendengar ini, mendengar itu, saudara, semuanya tipu belaka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Birot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berarti apa? Tanah yang seharusnya diposes, diambil, diduduki oleh umat Israel, sekarang mereka hanya bisa melihat saja. Mereka tidak dapat menduduki tanah perjanjian itu, sebab mereka sudah adakan perjanjian dengan umat Gibeon. Maka umat Israel pun bersungut-sungut. Lihat sudah, seringkali sesuatu keputusan terjadi, setelah berapa hari, beberapa saat kemudian baru tahu, aduh kok bisa begini, gua ketipu. Maka saudara, berapa hal keputusan yang penting haruslah kita hati-hati dan waspada. Harus benar-benar berdoa, harus benar-benar dengar dengan baik. Jangan sampai dihasut, dipengaruhi, akhirnya kehilangan berkat, saudara. Umat Israel kehilangan berkat karena mereka tidak menanyakan Tuhan secara detail, teliti, menghormati Tuhan. Mereka boleh hidup, tetapi mereka akan menjadi batu sandungan terus di dalam sejarah umat Israel. Hari ini kita belajar, saudara. Mari kita belajar hal yang penting. Bukan semua orang yang datang kepada kita, yang menyatakan bahwa aku mau ikut Tuhan, adalah sungguh-sungguh dari hati mereka. Jangan mudah tergiur. Bagi para wanita, para pria yang single, janganlah mudah tergiur dengan kata-kata janji manis, madu yang dijanjikan. Tetapi carilah dahulu kehendak Allah. Sebab saya tahu dalam pengalaman hidup saya belajar, yaitu pada saat saya bertindak dan melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya melihat penyertaan Allah, berkat Allah terus mengalir. Tapi pada saat saya lupa menanyakan Tuhan, saya mulai bertindak saja,
lupa lagi berdoa dan menanyakan, dan akhirnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya melihat masalah mulai muncul. Peperangan rohani sekali lagi. Kembali kepada seri pertama saya katakan, jika Allah beserta kita, siapa dapat melawan? Salah satu yang paling penting yaitu jika kita menghendaki Allah beserta kita, maka kita harus melangkah sesuai dengan kehendaknya. Itu suatu jaminan. Pada saat kita melangkah sesuai dengan kehendaknya, di sini yang luar biasa, sekalipun rintangan, tantangan banyak di hadapan kita, tetapi karena kita ada di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan selalu bela, maka Tuhan akan selalu menyertai, maka Tuhan akan selalu memberkati. Puji Tuhan, semoga firman hari ini berdampak, membawa dampak dalam kehidupan saudara, merubah paradigma, dan melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu, sebab Dia sangat-sangat mengasihi kita semua. Amin. Mari saudara, haleluya, siapkan hati saudara, terimalah berkat pagi minggu ini, dan sambil menantikan merayakan Natal, saya mengucapkan selamat Natal juga. Semoga keluarga dalam harmoni selalu, di dalam berkat yang melimpah dalam Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tangan saudara, terima berkat yang saya mau berikan, haleluya. Ingat saudara, ada kuasa di dalam perkataan. Ada kuasa, hidup dan mati ada di mulut bibir kita. Sekarang saya mengatakan kehidupan, berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, usahamu, keluargamu. Lebih dari itu, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada keluarga kita, itulah berkat yang terbesar dari segala-galanya. Firman Tuhan katakan, apa ada artinya jika seseorang memiliki seluruh bumi, harta yang ada, seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa. Jika Tuhan telah menyelamatkan kita, harta keselamatan itu, berkat keselamatan jauh lebih besar dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai kita jumpa kembali minggu depan. Amin.